Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa malu? Kenapa malu? Oke, silakan kelompok 1 keluarkan kemampuan kalian. Maju di depan sedikit, maju biar kelihatan alat peraganya ditunjuk yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita dan laki-laki. Teman-teman sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya dengan anggota kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Manusianita. Di pinggir saya ada Ananda, di sebelah sini ada Adinda, dan sebelah sana ada Eka. Teman-teman lanjut saja ya. Pada pembahasan yang saya akan presentasikan itu tentang sistem reproduksi laki-laki bagian eksternal. Nah, di bagian sistem reproduksi laki-laki itu ada yang dinamakan penis. Nah, penis itu ada di sini. Nah, bagian kedua ada di skrotum. Skrotum di bawahnya. Nah, lalu di bagian internal ada testis. Kalau itu Lalu di bagian yang kedua itu ada epididymis. Tentu saja pada sistem reproduksi perempuan. Ada di bagian eksternal, bagian vagina. Lalu ada bagian labi mayora. Nah, teman-teman, kelengkapan dari tadi itu penis luar, fungsinya sistem reproduksi untuk menyalurkan sperma saat berhubungan seksual. Lalu ada skrotum atau tampang kulit untuk melindungi testis agar suhunya lebih dingin. Yang ketiga ada testis dalam memproduksi sperma dan memproduksi hormon sekreta. Keempat ada vagina luar, fungsinya itu sebagai keran reproduksi atau sebagai jalan untuk sperma. Yang kelima ada rahim dalam, fungsinya untuk mendukung kehamilan dan perkembangan janin. Yang keenam ada ovarium. Ovarium dalam itu fungsinya untuk menyesuaikan dan menyimpan sel telur. Ada nomor 7 ada epididymis, fungsinya sebagai mematahkan sperma. Nah, teman-teman, pada kedua sistem reproduksi ini ada yang bisa disimpulkan. Kesimpulan pada sistem reproduksi antara laki-laki dan perempuan itu poin-poinnya saja ya. Nah, sistem reproduksi laki-laki atau bagian dalamnya itu adalah testis, epididymis, vascularis, vesicula genitalis atau kantong sperma, dan uretra. Bagian luarnya ada penis, skrotum, dan testis. Nah, di bagian perempuan atau internal, bagian dalamnya ada vagina, cervix atau leher rahim, ketiga ada tulang fallopi, dan kelima yaitu ada ovarium. Eksternal bagian luarnya itu ada di satu labia mayora, kedua itu ada labia minora, ketiga itu ada klitoris, keempat ada uretra, kelima bukaan vagina, keenam ada kelenjar Gatoin, ketujuh ada selang utara. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. buat kelompok. Oke ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada kurangnya, ada lebihnya. Nah, yang pertama, tadi kita lihat ya, yang sistem reproduksi pada perempuan. Ibu bilang di sini ada apa? Paling atas, mons pubis. Di sini ada klitoris. Kemudian bibir besar, labia majora. Bibir kecilnya labia minora. Kemudian vestibulum ini ya. Kemudian ada lubang vagina. Bagian dalamnya, bagian internal ada apa? Ada rahim, ada tulang fallopi, ada ovarium ya. Tadi sesuai dengan yang video. Kemudian pada laki-laki ada apa aja? Penis. Dia ketahuan naon, Glenn? Penis. Terus ini pembungkus. Nama
pertama ini sebagai apa, kemudian fungsi skrotum sebagai apa, dan fungsi testis sebagai apa tadi sudah dijelaskan. Terus tadi itu kesimpulan ya. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Silakan boleh. Kelompok 1, 2, 3 sudah benar sekali. Paling tinggal kalian bagaimana caranya untuk mempresentasikan hasil karya, tidak harus apa berfokus pada apa pada laporan nanti pada membaca sepengetahuan kalian saja. Jadi pas dikirimkan gaya mana yang naon gitu aja dihafalin ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Boleh silakan. Rama menyimpulkan kembali reproduksi laki-laki perempuan, silakan boleh berdiri di sana, silakan. Teman-teman, kesimpulan pada sistem reproduksi antara laki-laki dan perempuan itu cukup sebenarnya dipoinkan saja ya. Sistem reproduksi laki-laki bagian dalam itu ada testis, epididymis, vascularis, cervicular cervicalis, dan urethra. Jika bagian luar itu ada di penis, skrotum, dan testis. Nah, bagian reproduksi perempuan bagian dalamnya ada di 1 vagina, 2 cervix, 3 rahim atau uterus, 4 ada tuba fallopi, 5 ada ovari. Di bagian luarnya atau eksternalnya itu 1 ada labia majora, 2 ada labia minora, 3 ada clitoris, 4 ada urethra, 5 bukaan vagina, 6 ada telinganya genitalia, 7 ada selaput. Sudah? Terima kasih. Tepuk tangan buat Rama yang selanjutnya. Kita kan sudah belajar ya, sudah melihat video tentang sistem reproduksi, belajar fungsinya, kemudian mengerjakan LKPD-nya lembar kerja LKM ya, lembar kerja murid sudah dikerjakan, sudah presentasi. Nah sekarang Ibu minta kalian kira-kira ada nggak sih kesulitan selama pembelajaran di sini? Tadi selama pembelajaran ada nggak? Apakah memahami siapa? Oh Nurjana, ada nggak? Oh iya, ternyata sudah bisa ya, sudah paham, tapi karena gugup ya? Ya, karena gugup itu proses belajar jam terbang. Kalau kita sudah terbiasa presentasi nanti juga akan apa? Sudah biasa, kalau sudah terbiasa kita akan apa? Akan bisa menghadapi kegugupan itu. Terus ada lagi kesulitannya selama pembelajaran, Bu, terlalu banyak istilah atau apa? Jadi apa? Dah? Gimana? Terlalu banyak istilah. Nah, nanti bisa berkolaborasi ya dengan guru bahasa Inggris tentang istilah-istilah yang ada di pembelajaran kesehatan. Misalkan labia mayora, labia minora, ada istilah medis, ada juga istilah yang menggunakan bahasa Inggris. Nanti kita bisa mengelompokkan mana yang bahasa Inggris diterjemahkan atau memang itu istilah-istilah medis gitu ya. Terus selama pembelajaran kira-kira menurut kalian apa sih manfaatnya? Tadi sudah ditanyakan oleh Ibu, manfaat mempelajari ini sistem reproduksi. Adakah manfaatnya? Ada. Kira-kira apa manfaatnya? Banyak sekali hal yang memang belum diketahui. Nah, ya benar. Ada lagi yang mau menambahkan? Menambah apa? Pengetahuan. Ada lagi? Ada lagi? Selain menambah pengetahuan, menambah ilmu baru. Nah, sebagai bahan juga buat nanti kita menghadapi pembelajaran berikutnya, yaitu menghadapi proses-proses menstruasi dan pembentukan sel sperma. Sekarang kita membahas tentang anatomi fisiologinya, nanti kita akan membahas tentang proses pembuahannya. Tadi kan sudah ya, di mana menstruasi itu prosesnya dari mulai si ovarium membentuk sel telur, masuk ke mana? Ke tuba fallopi, diam di rahim, tidak terjadi pembuahan maka terjadi pembuahan. Nah, prosesnya itu siklusnya berapa hari? 28 hari kah? 24 hari kah? Kemudian pada laki-laki sampai ke puncak mimpi basah berarti kan ada proses pembentukan sel sperma. Mau ada mimpi basah tidak keluar sperma. Jadi kalau sudah dewasa cirinya naon? Sudah balik ya, sudah aki balik cirinya bagaimana? Nah, pertama di
Pak Ustadz kan ada ya ciri-ciri celah kalau seseorang dikatakan dewasa. Nah sekarang tiba di akhir acara, akhir pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta semuanya ditulis di kertas. Boleh ya, pertanyaannya hal apa saja yang kalian pelajari tentang anatomi fisiologi? Hal baru apa gitu? Silakan. Ibu disebut ke salah seorang. Enggak. Apa aja? Hal baru apa gitu ya kalian? Per orang. Hal baru apa yang kalian pelajari di pembelajaran tema hari ini? Ya, sedikit tapi jadi tahu